Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai pembelajaran di Madrasah Diniyah Al-Asy'ariyah. Walaupun untuk sementara kita masih menggunakan sistem daring. Tapi hal ini bukan masalah dan bukan hambatan untuk kita tetap bisa belajar. Bahkan lewat daring ini kita bisa mengakses berbagai macam pembelajaran secara terbuka. Jadi ini malah di satu sisi malah kesempatan untuk kalian belajar banyak hal. Jangan malah sebaliknya, ya kan? Keadaannya semacam ini malah kita gunakan hanya untuk bersantai-santai atau tidak melakukan apa-apa yang tidak bisa tidak bisa mengembangkan potensi atau mengasah bakat, minat, pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu, walaupun kalian semua ada di rumah, mari tetap belajar, mari tetap mengasah kemampuan diri, ya baik dengan mengikuti kegiatan pembelajaran dari madrasah atau dari madrasah diniyah masing-masing, atau mengasah diri dengan berbagai macam kegiatan kalian di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada hal yang ingin saya sampaikan karena ini menurut saya penting, ya kan. Keadaan yang semacam ini sebenarnya bagi saya adalah peluang yang besar, ya kan. Ya memang satu sisi ini mempersempit ruang gerak kita dalam kegiatan pembelajaran di madrasah atau di pondok pesantren atau di diniyah lah. Tetapi di sisi lain ini juga peluang sebenarnya. Peluang bagi kalian untuk banyak mendapatkan pengetahuan, tidak hanya sebatas dari sekolah atau dari pondok pesantren, tapi dari dunia luas sekali. Saya yakin kalian semua pegang HP dan saya yakin kalian semua main media sosial, ya kan? Nah, di media sosial sekarang sudah banyak lagi berseliweran pengajian-pengajian dari kiai-kiai siapa saja kalian mau ikut itu sudah banyak sekali. Yang sudah istiqomah ada, walaupun mungkin ngajinya berat, ada Gus Ulil Absar Abdallah, ngajinya Ihya. Kalau kalian mau ngaji usul fikih, ada Kiai Abdul Muqsid Ghazali, klik saja di YouTube Abdul Muqsid Ghazali, itu ada pengajian usul fikih, Al-Waraqat yang dibaca. Ya kan, beliau juga ngaji kitab fikih, kitab kalau tidak salah Fathul Mu'in, itu juga dikaji. Kalau kalian ikutnya channelnya Gus Mus, itu juga ada tafsir Jalalain. Gus Mus juga sering ngaji di channelnya. Kalau kalian ikut channelnya 164 dari NU, itu juga banyak pengajian-pengajian. Kalau kalian punya teman Facebook, cari teman-teman yang kiai atau ustadz, banyak ngaji-ngaji nahwu sorof itu di Facebook. Kiai Isom itu ngaji nahwu di Facebook. Jadi cari teman-teman yang jangan hanya teman-teman yang alay atau berbagi drakor, tapi cari teman-teman yang di situ ada channel-channel untuk kita belajar, terutama menambah pengetahuan di bidang keagamaan. Banyak sekali. Ini kesempatan. Kalau di pondok nggak bisa kalian, karena nggak bisa pegang HP. Tetapi di pondok bisa fokus pada pembelajaran di diniyah atau di madrasah di pondok yang lain. Tapi di rumah terbuka, ya kan. Pengajian di diniyah bisa kalian ikuti, dari madrasah bisa kalian ikuti. Di luar itu wah banyak sekali. Makanya di rumah itu jangan cuma gelundang-gelundung muter-muter di atas kasur. Karena kalian harus ngaji, ya harus belajar. Nah itu penting. Karena mungkin ya kan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, tetapi yang paling penting adalah selama masih ada situasi semacam ini jangan disia-siakan begitu saja, tapi manfaatkan dengan baik. Oke, kita masuk pada materi kita, yaitu materi BMK, bimbingan membaca kitab. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menjelaskan sebenarnya dalam BMK itu ada 3 aspek yang kita pelajari. Dan 3 aspek ini tidak bisa saya berikan semuanya lewat tatap muka. Tetapi
tiga aspek ini bisa kalian latih secara pribadi di rumah masing-masing. Asalkan kalian mau. Ya kan? Asalkan kalian bawa kitabnya. Kalau tidak bawa kitab, download PDF-nya. Banyak, ya. Buka itu, ya kan? Download PDF-nya banyak. Nah, satu, apa yang ada di BMK? Satu adalah membaca dengan makna gundul, dengan makna pego, ya kan? Itu satu. Jadi di BMK yang pertama yang kita pelajari adalah membaca dengan makna pego. Baca kitab kuning dengan makna pego. Mungkin ini terkesan sulit, tetapi saya pun dulu pertama kali membaca kitab kuning ya tidak bisa. Maka yang perlu kita lakukan adalah belajar membaca. Ya. Nah, sebelum nanti saya jelaskan bagaimana metode belajarnya agar mudah ketika mau membaca kitab gundul, kitab kuning dengan makna pego ini, saya lanjutkan ke poin yang kedua. Poin yang kedua dari BMK adalah memahami makna dari teks. Ya, mudahnya, sederhananya adalah menerjemah. Itu mudahnya, menerjemahkan teks. Baik terjemah secara tekstual, satu kata per satu kata, atau terjemah secara kontekstual, artinya makna yang terkandung dalam sebuah kalimat. Nah, ini juga penting. Nah, memang untuk belajar menerjemahkan dengan baik, ini saya katakan tidak mudah, tapi tidak sulit juga sebenarnya, asalkan kita mau berusaha. Apalagi sekarang di luar itu, kalau kalian nyari terjemah hanya takrib itu wis syarat-syarat, banyak sekali, ya kan? Terjemahan takrib A, takrib B, takrib C, ya kan? Sudah banyak sekali. Bahkan sekarang ada buku yang tidak hanya terjemahnya, ada maknanya, apa namanya, petukan, ya kan? Kemudian dibahas juga terjemahnya, itu juga ada. Nah, artinya sarana untuk belajar terjemah itu banyak dan sudah tersedia. Tinggal kalian mau membuka, membaca atau tidak. Yang ketiga adalah aspek nahwu dan shorof. Ya, aspek nahwu dan shorof. Tentunya secara teori ini sudah ada di pelajaran nahwu dan shorof, secara teori, ya kan. Nah, tetapi secara praktek nanti akan kita gabungkan di BMK. Nah, hari ini pertemuan pertama ini saya akan memberikan trik-trik belajar saja, ya kan. Nggak mungkin saya ngajar BMK di sini lewat video, nggak mungkin, karena BMK itu sebenarnya kalaupun kita masuk di kelas ya praktek, ya kan gitu. Maka saya akan berikan trik-triknya. Nah, trik yang pertama untuk bagaimana agar kita bisa membaca kitab yang masih kosong, yang tidak ada harokatnya, tidak ada maknanya, kemudian kita bisa membaca dengan harokat, dengan makna. Memang trik saya yang pertama adalah kalian belajar dulu, kalian baca dulu lewat teks yang ada harokatnya tidak apa-apa. Tapi dengan ketentuan semacam ini. Satu, kalian belajar membaca teksnya dulu, jangan pakai makna dulu, sampai lancar. Dan membaca teks ini sebaiknya, harus kok sepertinya kaku ya. Sebaiknya dipotong sesuai dengan cara membaca dengan makna. Misalnya kan as-sholatu utawi sholat al-mafrudatu kang den fardhoake misalnya, ya kan. Itu kan as-sholatu utawi sholat, kamu bacanya as-sholatu mandek, al-mafrudatu mandek, ya kan. Misalnya as-sholatu al-mafrudatu khamsun misalnya, al-duhru wa awwalu waqtiha. Nah, karena wa awwalu waqtiha ini satu kalimat yang tidak dipotong, maka ketika kamu belajar membaca dijadikan satu, wa awwalu waqtiha. Jadi belajarlah membaca teks tanpa makna dulu sampai lancar. Caranya tadi dipotong-potong, as-sholatu al-mafrudatu khamsun ad-duhru
wa awwalu waqtiha misalnya zawalus syamsi. Nah, terus sampai benar-benar teksnya lancar. Ya, sampai benar-benar teksnya lancar. Kenapa harus lancar dulu teksnya? Karena kalau teksnya saja kalian belum lancar, kemudian harus mikir maknanya, ya kan? Maknanya misalnya, maknanya apa? Nah, itu kan mikirnya double, nanti kelamaan. Ya, nanti kelamaan. Oleh karena itu, harus dibaca dulu teksnya secara lancar. Kalau teksnya sudah lancar, baru nanti, nah, saya tambahkan, membaca teks dulu ini juga agar kalian dalam membaca itu harokatnya tidak salah. Makanya saya katakan boleh lihat dulu teks-teks kitab-kitab yang sudah ada harokatnya. Baru kemudian kita berpindah kepada yang gundul. Jadi belajar dulu yang ada harokatnya, sudah lancar pindah ke gundul. Gundul sudah lancar, baru masuk pada makna. As-sholatu utawi sholat, al-mafrudatu kang den fardhoake, iku khamsun ana 5. Al-duhru swijine sholat duhur. Nah, badru. Nah, cara belajar yang ada maknanya pun jangan langsung satu pasal dihabiskan. Latihan dari 5 baris. Baca 5 baris dengan makna 3-5 kali lancar. Kamu latihan di gundulan, ya kan? Kamu kemudian latihan di makna gundulnya di kitab kuning tanpa maknanya lancar, baru tambah 5. Jadi mulai dari 5 baris, 5 baris, 5 baris. Nah, kalau kita latihan dengan semacam itu, lama-lama kita akan bisa baca dengan makna, dengan harokat plus maknanya. Memang harus telaten. Jadi kita selesaikan satu pasal selesai, bisa membaca dengan harokat benar dan makna yang benar, baru pindah ke pasal yang lain. Dan saya rasa 1 minggu satu pasal itu cukup. Luweh-luweh. Kalau kalian siru 1 hari 1 pasal, saya yakin bisa. Makanya logikanya sebenarnya kalau kita belajar 1 bulan, 1 minggu 1 pasal, itu kalian bisa baca 4 pasal. 1 semester 4 kali 6 berapa? 24. 1 semester kamu sudah 1 bab sholat selesai. Semester kedua kita bisa masuk bab selanjutnya. Intinya adalah konsisten belajar membaca, dilancarkan dulu tanpa makna, baru belajar membaca dengan makna. Itu trik pertama bagaimana agar kita bisa membaca kitab kuning. Walaupun kita belum bisa baca, tapi kita bisa dengan latihan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sekian. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya masuk pada materi-materi yang lain, bagaimana trik-trik belajar BMK yang lain agar lebih mudah kalian belajar BMK. Intinya BMK adalah kalian praktek sendiri di rumah. Jangan malas untuk praktek. Sekian dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.